Ini bukan rekayasa, tetapi inilah kenyataan hidup. Contoh dari pengalaman lalu Suherman ini. Terutama Eyang ucapkan dulu ya, salam sayang dari Eyang, yaitu sahabat Eyang, dan tidak lupa salam I love you. Ya. Perjalanannya memang beliau mendidik kita itu sangat keras ya. Saya masih terdiam juga ya. Gimana saya tahu bahwa beliau itu memang keras, tapi tidak sampai dia simpan sampai besok-besok lagi. Kalau mendidik dia belum mendidik. Saya pernah satu cerita ya, malam-malam itu pulang dari kampus. Saya ingat waktu itu ada Natal, biasanya mungkin ada Natal. Saya pulang ke kampus jam 11-an. Terus saya pulang, terus saya lapor, nah dia itu datang masih terjaga bikin kue. Teman kalau mau makan, tuh ada rawon. Maka habis makan dipanasin. Udah, ambil udah beres-beres, masuk kamar. Setelah saya sendiri di luar, saya makan, ambil rawonnya, habis itu tak panasin. Nah saya ini memang agak sedikit lupa orang. Ternyata itu saya lupa matiin kompor itu, dan saya terbangun itu karena panas sekali, kurang 3 jaman. Itu rawon itu yang satu dandang itu habis sampai gosong, saya lihat api hujan. Ini kalau telah sedikit kebakar, langsung matiin. Yang jadi masalah kedua, besok pagi ini mau dipakai rawon, mau dipakai tamu-tamu. Sedangkan gimana saya mau cerita itu kan? Udah, akhirnya saya pengakuan bahwa saya pagi-pagi, Mbak mohon maaf, itu kemarin tuh lupa saya matiin ininya, apinya, sehingga habis tuh rawon. Lalu dia habis itu lempar beliau, jangan pulang kamu. Saya ingat itu. Dari 1 hari saya nggak pulang itu. Saya lihat itu, masih ada ini maksudnya. Habis itu udah selesai itu. Saya lihat lagi masak untuk livernya. Gitu. Alhamdulillah, ya beliau itu nggak ada pernah ada apa namanya dendam gitu. Udah selesai. Nah itu sampai sekarang kita itu sering saya cerita ke orang-orang, banyak orang. Kita yang masih saya ingat sampai sekarang. Tadi beliau udah sampai sempat juga ajak saya dengan Rudi tahun 92. Ingat 92 itu saya diajak di jualan baju ke Kang Rudi. Ya, saya kan itu gila Kang Rudi, makanya sampai sekarang masih ingat juga saya. Di apa namanya Kang Rudi Timur. Timur. Kang Rudi. Iya, di Kang Rudi. Ya, banyak lah mungkin seperti yang apa namanya pengalaman yang itu bagian dari sesuatu yang saya bisa ambil manfaat. Ya, bagaimana kita harus benar-benar harus kuat. Ya, kadang orang itu ada dua, kita dilatih atau kita melatih diri. Karena sekarang banyak orang yang tega sama dirinya sendiri, sedikit capek, mengeluh sedikit capek mengeluh, karena nggak tega sama dirinya sendiri. Nah kita harus tega karena kemampuan kita itu sudah segini, kita nggak pernah maksimalkan. Nah jadi itu saya di trigger untuk memaksimalkan kapasitas saya sama yang rasanya. Jadi ya, dulu mungkin kapasitas saya kalau saya bertumbuh hanya segini saja ya, untuk nangis saya ya. dipaksa untuk memperbanyak ini saya, kemampuan saya. Itu yang ini makanya sebenarnya saya ingat kalau kampus itu tidak ada yang tahu saya di belakang seperti apa. Orang tahu saya kuliah mungkin dari keluarga yang enak, karena kalau kuliah di sana kan pasti saya kalau di rumah seperti ini, tapi kalau saya di kampus saya berubah bentuk, jadinya jadi Herman yang seperti orang-orang tahu apa adanya. Ya, tapi kalau di rumah ya saya bekerja keras dan beliau dididik keras ini. Ya, itu terima kasih. Saya memang apa ya?
Herman, Joko itu bagian dari hidup saya. Saya nggak bisa tanpa Herman dan Joko ini, karena anak-anak saya waktu itu si Dino masih SD, Denny masih SMP, ya. Jadi yang cari makan itu aku sama Herman sama Joko. Sedangkan suamiku itu main gila, ya, main gila. Jadi Herman ini tahu semuanya. Bagaimana kejujuran saya sebagai seorang perempuan berjuang untuk keluarga, ya. Meskipun kita di lumpur yang hitam, di tempat prostitusi ya, kayak Doli, kayak di bed ngandang ya, Sanur ya, nggak ada gosip apapun tentang saya. Karena saya waktu itu kalau mau jujur aja, gua masih muda, ya, masih umur 30-an, mungkin masih cantik, ya. Tetapi tanggung jawab saya di belakang ini sangat banyak banget, ya. Ada adik-adik iparku, almarhum mertua laki udah nggak ada. Jadi saya saling mendukung, ya. Begitu ada Herman, kalau umpama saya sakit, Man, kamu nagih ke Doli atau ke sini atau ke situ. Bahkan ini anak mau diajak tidur sama cewek-cewek itu, dirayu-rayu. Aku bilang jangan sekali-sekali, hidupmu akan hancur. Ini menggeliat dalam ingatannya dia. Karena ingat Mbak Tuti, sengsara bagaimanapun ada bos-bos kaya-kaya di Doli itu kan, wow, germo-germonya itu ngajak, ya, kamu jadi ini aja, ngapain kamu jualan baju ini? Tidak ada satupun yang bergeming dalam otak saya. Intinya yang itu hanya cari duit untuk menghidupi anak saya sekolah. Karena meskipun saya ada suami, tapi saya single parent, ya. Saya membiayai semua. Hidup di rumah saya itu lebih daripada 7 orang di rumah saya pada waktu itu. Tapi syukur, puji Tuhan, ya, saya hanya dengan jual baju, tetapi itu saya bisa beli motor, bahkan mobil pun sudah punya ya, Man, ya. Nah, jadi itu karena kegigihan. Itu mungkin watak-watak saya itu diambil sedikit oleh Herman, ya. Sini masuk dulu. Nah, sini nak dekat Mas Herman. Sini duduk Mas Herman. Duduk dekat Mas Herman. Enggak ada, mau cerita, Mas Herman mau cerita. Sini Mas Herman mau cerita di situ. Ya, sini lagi. Nah, ini yang namanya Dino ini adalah Herman persis. Kalau dia ngambek, kalau dia berkelahi sama kakaknya Mas Denny, udah ini yang bujuk-bujuk Dino. Ayo no, Mbak Bulet itu artinya Mbak, ada Mbak mertua saya. Itu kan sayang sekali sama yang ini anak masnya kan. Semua nggak boleh makan ayam, hanya ini. Nanti kalau Herman tanya, Man, Mas Denny tadi dikasih ayam nggak? Disimpan sama enggak. Rumah nggak boleh. Saya aja makan pakai ini, seperti itu. Jadi inilah yang diceritakan sama Herman tadi. Ini yang bernama Dino, sekarang gedenya udah sama. Padahal waktu itu Herman kuliah dia baru SD ya? Ya, Man? SD ya. Jadi katanya Herman, Dino itu Mbak nakal sekali dulu. Kenapa, Man? Masak sama kalau dimandikan sambil tidur. Sama Herman sambil tidur. Bener, Man. Nanti kalau Dino mau main-main di sekolahannya itu dicari sama Herman. Sampai Herman balik lagi ke rumah. Pak, nggak ada Dino. Kamu tuh gimana sih? Dia bilang. Dia main-main. Ya, ini. Coba Dino ceritakan mengenai Mas Herman itu. Bagaimana sayangnya sama kamu? Coba cerita. Tadi Mas Herman udah ceritakan kamu banyak hal. Nggak bisa ngomong. Ngomong kan?
Baru Mas Herman ingin tahu satu kata dari kamu. Ya Mas Herman ya luar biasa. Dan yang lebih tentu sebagai adik benar gitu. Ya saya dari dulu sudah berprestasi dari zaman SMA, kuliah. Kegigihannya itu berbeda dari orang tuanya. Keunggulannya udah terlihat dari dulu sebenarnya, jadi nggak kaget bisa berhasil seperti ini sekarang. Kira-kira itu. Bagaimana suka dukamu waktu mandi dimandiin Mas Herman? Kamu ingat nggak? Dimandiin sambil tidur. Sekolah kaos kaki sambil jalan. Jadi seperti itu hubungan kekeluargaan kita ya, antara Herman dan anak-anak Eyang ini sudah macam adik kakak. Dan Herman di Jakarta ini, inilah keluarganya, inilah ibunya, itulah adiknya. Jadi hubungan kita tuh sangat erat banget ya. Setiap Natal mesti Herman tahu, mesti ke rumah ibunya ya. Nanti kalau Lebaran apa, saya mesti berkunjung ke rumahnya. Lalu aku tanya, "Man, kamu ada di mana?" "Aku pulang Mbak, ke Lombok, nanti ini ya." Baru yang datang seperti itu. Jadi jalinan kasih itu masih terbina sampai saat sekarang. Dan masing-masing sekarang sudah punya keluarga. Herman juga sudah punya keluarga dan punya anak 2 ya, yang manis-manis. Dan anaknya sekarang mulai di mana, Pak? Di Bandung, di Unpad. Jurusan apa? Teknologi pangan seperti bapaknya ya. Yang satu lagi masih SMA ya. Ini anak saya namanya Raka Dino. Ini adik daripada Herman. Dia yang melontak. Dino itu mandikan ngantar sekolah. Nanti setelah ngantar sekolah dia sambil kuliah. Seperti itu karena kita nggak ada yang membantuin. Hanya kentir sama dia. Dia si Joko kentir ini. Terus sekarang Dino juga sudah punya keluarga ya. Dan itu keluarga dari anak saya yang pertama. Itu mantu saya namanya Mbak Rina. Ini putrinya yang nomor 1, kakak yang nomor 2 ya, itu adik, itu Dara dan Tara ya. Mereka sekolah di Kartanegara. Dan pada malam hari ini atau sore hari ini kesempatan yang sangat luar biasa kami dipertemukan di ruangan suci ini, karena ini tempat untuk silaturahmi kepada para batu miskin, kepada ustadz. Ini tempat untuk apa, Man? Untuk pengajian ya. Jadi seperti itu, semoga apa yang dijalankan oleh Herman ya hari ini dan seterusnya mendapat barokah dari Allah. Itulah kisah-kisah sedih kita yang kita alami bersama. Sekarang ini dia punya pabrik, punya ini itu, sangat luar biasa. Rumahnya juga udah double ya. Keluarga cuma sedikit 3 orang, tapi rumahnya 4. Amin ya. Itu amin, sangat luar biasa. Itulah kalau pujian Tuhan itu tidak ada yang mustahil ya. Saya tutup kepada para pemirsa RRT TV, itulah kisah nyata. Ini bukan rekayasa, tetapi inilah kenyataan hidup, contoh dari pengalaman lalu Herman ini. Karena banyak Herman yang lain ya di luar sana. Ini kisah hidup kesuksesannya dia. Tidak lupa yang ucapkan Assalamualaikum, Amitabha, Om Swastiastu, salam kebajikan, rahayu, salam sakyat dari Eyang, yaitu salam sayang. Dan tidak lupa yang akhiri dengan al-ful. Bye.